Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Yunita. Di sini saya Ridin Windasari dari Mapel Bahasa Arab. Saya ingin bertanya, Bu, terkait itu tadi, jenengan kan sudah memaparkan ini contoh-contoh dari modul ajar yang sesuai standarnya UINSI sama Rinda. Bukan, Apakah bisa nanti kami mau? bukan standar UINSI, standar UKIN Bu, nasional ini sudah. Oh, nggih, nggih. Ya, Ya, Bu. Berdasarkan standar UKIN. Nah, di sini berhubung kami juga selama ini kan hanya via daring ya, Bu. Mungkin banyak Bapak Ibu yang eh, belum memahami sepenuhnya. Apa bisa nanti kami minta itu salah satu, dua, tiga contohnya itu nanti di-share di grup ya, Bu, biar nanti kita ikuti seperti itu. Baik, gitu. Ya, terima kasih, Bu. ya, oke, baik Ibu. Pasti semua yang saya share tadi, insya Allah akan kami share ya, Bapak Ibu ya. Ibu boleh via chat ya. Sebentar, Ibu TK, Ibu TK, PAI tapi TK. Berarti kalau PAI tapi TK berarti harus di mana? SD ya, SD kelas 1. Oke? Kalau yang RA berarti tetap RA. Oh iya Bapak Ibu ini yang RA, yang RA ini ada yang GKRA ya. GKRA nanti modulnya beda ya. Modulnya itu agak ada sedikit beda, nanti akan saya share contohnya karena untuk RA penilaiannya agak berbeda ya. Ibu Nurul Hidayati berarti nanti prakteknya di MI ya Bu ya. Ya. Jangan Bapak Ibu jangan salah ya yang lain, nanti sesuaikan prakteknya itu disesuaikan dengan mapel yang dipilih. Kemarin tuh ada yang misalnya nyampaikan saya salah, saya itu harusnya mapelnya SKI apa-apa gitu, tapi dia ngambilnya ke PAI kalau nggak salah, udah nggak bisa ini, sudah nggak bisa berubah. Pokoknya prakteknya sesuai dengan mapel PPG yang Bapak Ibu ambil. PAI, SKI, nanti prakteknya di SKI. SKI kan SKI kan madrasah, bahasa Arab ya bahasa Arab di madrasah, kemudian RA nanti di RA, ya harus seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nurul. Nanti kalau kurang jelas bisa di itu ya, di chat ya. Ya, bisa di kolom chat ya, Bu. Kalau nanti bisa di chat admin, Bu. Ya, chat admin boleh. Selanjutnya, Ibu Kowi Susma Dewiati, GKMI. Silakan, Bu. Wait. Terima kasih Suaranya, kepada oh ya, ada. Ya, silakan, Bu, silakan. Ibu telah memberi kesempatan kepada kami. Saya Konsus Marelita dari Pustaker PPG tahap 1 GKMI. Ini ingin menanyakan tadi Bu yang tentang di modul aja itu ada yang penelitian. Sedangkan kami sebelumnya itu di tahap 1 rasanya tidak ada yang penelitian itu Bu. Jadi kurang paham yang tentang ada dimasukkan ke dalam daftar pustaka yang penelitiannya itu Bu. Ini kan tadi tadi sudah saya jelaskan rank nilainya ya, rank nilainya. Kalau kita pakai penelitian sendiri itu 9-10, nilainya 9-10. Penelitian itu bisa, misalnya Ibu pernah ber-PTK nih, pernah PTK, penelitian tindakan dalam sekolahnya pernah ya. Nah, pakai itu aja, ditulis di situ. Ibu pilih PTK-nya apa, kemudian itu merupakan hasil penelitian, nanti bisa dapat poin 9-10. Bagi Bapak Ibu yang nggak nggak punya, jangan takut ya, jangan takut nggak lulus. Bapak Ibu bisa mengadopsi penelitian penelitian yang lain yang mungkin materinya sama dengan yang akan diajarkan, itu di input aja, itu masih bisa mendapatkan nilai 8 poin 8 ya. Jadi penilaian UKIN tuh poinnya itu 1 sampai 10 ya kan ya. Tadi 1 sampai 10. Nanti penguji itu menilainya sesuai poinnya. Ada nggak? Ada yang kasih 10. Nggak ada. Ya tadi dilihat, oh ini ada nih penelitian tapi bukan punyanya dia sendiri. Oh nggak apa-apa, is oke. Okay. Dia masih dapat nilai tinggi. 8 itu masih tinggi ya untuk UKIN. Jadi nggak masalah. Oke? Okay? Itu Bu, boleh ya ketika waktu kita kuliah? Boleh. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok yang penting hasil penelitian, nggak masalah. Mau mau itu pas kuliah, pas itu apa namanya, mungkin waktu Ibu pernah ber-PTK gitu, nggak masalah.
di luar perkuliahan bangsa. Ya, itu ya Bu Kori. Ya, nggak harus dipublish juga, nggak harus gabung, harus dipublish, nggak harus dipublish tuh diterbitkan di jurnal, itu nggak harus. Oke, Ibu Kori semangat Bu. Ini teman-temannya sudah pada ujian, ini Ibu baru nih, ya nggak apa-apa. Ikut di batch yang sekarang. Yang penting mengikuti yang ada di grup retaker ya, Ibu hitungannya bukan retaker ya, masih first taker. Karena kan tidak mengikutinya dari awal ya, UKIN dan UP. Semangat Ibu ya. Terima kasih Bu Inta. Baik, selanjutnya Pak Abijay, silakan Pak. Bisa di-unmute. Ya baik, mohon izin Ibu, saya Muhammad Abizar Al-Ghifari dari Balikpapan. Izin bertanya terkait dengan pelaksanaan pengambilan video itu, kan tadi dijelaskan bahwa kemungkinan tanggalnya 13, 14, atau 15 ya. Kalau seandainya pada saat tanggal tersebut untuk pengambilan video ternyata di sekolah anak-anak sedang PTS Bu, berbenturan dengan jadwal PTS itu gimana ya Bu? Kalau seperti jadwal-jadwal sebelumnya Pak, ini Bapak dapetnya ini PTS nih. Iya. Belum sebelumnya itu lebih struggling lagi Pak. Karena apa? Sebelum-sebelumnya itu mengambil video ketika libur sekolah. Jadi dia harus mengumpulkan siswa, ya harus mengumpulkan siswa 20 atau nanti kalau yang di pedalaman bolehlah 10 ya. Kalau di daerah Kutim ya, Mahakam Hulu dan lain sebagainya itu silahkan, nggak ada kalau 10 terus ngambil dari kelas-kelas lain, it's okay, yang penting ada siswanya. Jadi biasanya kalau PTS Pak, tag videonya setelah PTS. Jadi misalnya dia pergi PTS kan ya, nanti ya kita minta waktu lah ke muridnya, terus ke orang tua juga ya untuk menjemput mungkin di sore. Nggak apa-apa, kasih snack anak-anak seneng kok dikasih snacknya. Gimana lagi kita ya, kita intinya minta bantuan juga ke peserta didik kita. Jadi harus kita sesuaikan. Ingat Bapak Ibu, tanggal ini belum pasti, oke? Oke, siap. Yang pasti nanti, jadi nggak ada yang boleh tag video dulu ya, karena tag video itu nanti aturannya beda. Ini saya kenapa ada modul ajar dulu, karena ini adalah yang bahkan Bapak Ibu kumpulkan di modul 3, modul perangkat pembelajaran kan kita modul 3. Ya, betul. Jadi nanti yang kita susun yaitu ya yang untuk UKIN, jadi nggak 2 kali bikin. Gitu ya Pak Abizar ya. Siap, terima kasih Bu Yunita. Baik, selanjutnya Bu Amanda, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah dan video UKIN itu ditentukan batas siswanya itu harus berapa gitu? Karena kebetulan di sekolah saya ini siswanya paling banyak 7 orang, Bu. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Nah ini, Ibu dari mana Bu? Aduh, di unmute, bentar. Saya daerah Kutai Barat, Bu, di SD Pedalaman, Kampung Abit. Ubar satu kelas 7. Iya, paling banyak 7 orang satu kelas. Rombelnya ada berapa? Satu aja? Iya, satu aja. Ambillah tiga anak PAI, anak yang rombel lain Bu. Oh, berarti boleh di-mix Bu ya kelasnya ya? Mix aja ya. Oh ya, siap. Ya. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, untuk yang lain-lain Bapak Ibu yang di daerah minoritas atau daerah seperti Mahakam Hulu itu benar-benar minoritas ya. Yang muslim itu sedikit, jadi boleh di mix, yang penting nanti ketika tag video ada siswanya ya, 10 lah paling enggak ya. Selanjutnya Pak Sabraham Jaya, silakan Pak, TAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya baik Bu, untuk penjelasan Ibu memang luar biasa nih terkait dengan aksi dari reaksi kita untuk untuk melakukan pembelajaran. Nah, cuman di sini Bu, yang saya ingin tanyakan nanti Bu, pertama terkait dengan mekanismenya Bu. Mekanisme itu maksudnya misalnya nanti
kita mengadakan ujian. Nah, ujian itu fleksibel atau enggak terkait dengan jadwal. Terus yang kedua terkait dengan PTK-nya Bu. Nah, PTK-nya pakai include dengan lampiran atau dia bagian daripada bentuk di dalam apa tadi modulnya Bu. Ya. Kan ada modul itu kan nanti ada namanya modul itu ada susunan terkait dengan ini Bu, apa namanya mengajar, cara mengajar. Nah, susunan modul apa segala macam tuh Bu. Kemudian nanti ada ini persepsinya apa semua kan itu kan sudah include semua, kita paham semua sudah itu Bu. Nah, cuma nanti pada saat prakteknya itu Bu, apa namanya ini yang memang kendala kita ini Bu terkait dengan teknologi Bu. Apakah wajib Bu dengan aplikasi gaming, dengan aplikasi yang terkait dengan ini Bu, Joyful ini kan kita kan pakai deep learning. Ini wajib Bu ya deep learning Bu ya? Pilih Kira-kira Pak. wajib Bu ya? Ya, nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Tadi udah saya simak Bu, karena memang deep learning ini kan sudah apa yang terbaru nih Bu, artinya modul terbaru dari semua pembelajaran di bagi guru nih Bu. Nah, apakah kita harus pakai sistem itu? Apa namanya metode deep learning? Nah, terus yang terakhir ini Bu, yang terakhir ini nanti apa namanya pembelajaran yang kita akan lakukan ini Bu, apakah nanti dibatasi waktunya Bu? Karena gini Bu, kita ini kan punya aktivitas ya cukup lah. Nah, durasinya kan tadi yang saya dengar 40 menit. Nah, 40 menit dari semua kriteria yang sudah disampaikan Ibu tadi. Nah, mudah-mudahan ini Bu bisa kita laksanakan. Cuma memang sekali lagi terkendala mungkin dari beberapa guru yang berkaitan dengan penggunaan penggunaan teknologi Bu, teknologi seperti permainan. Terus pakai apa tadi Bu yang pakai rolling apa itu Bu? This is spinway. Spin ya. Nah itu kan kadang-kadang kita Bu untuk menyesuaikannya itu belum paham Bu. Karena kan nanti kan biasanya menunjuk siswa yang aktif atau nanti yang bisa ada responnya. Nah, cuman kalau secara klasikal Bu mungkin bisa semua Bu. Cuma untuk mengincludekan dengan kecanggihan teknologi ini Bu yang agak kurang lah Bu. Nah, mungkin itu dulu Bu, 3 hal itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang ujian terkait ujian apa ya Pak ya? Yang pertama tadi? Apanya? Terkait dengan ini Bu, video Bu, Kenapa? pembuatan video. Video pembelajaran itu kan nanti ada kan Bu biasanya tuh untuk tugas akhir lah Bu, reaksi aksi kinerja dari ini PPG. Oh ya, UKIN ya, video UKIN ya Pak ya? Oh, video UKIN ya, video UKIN Bu. Iya, video UKIN itu nanti akan dipraktekkan di bulan Oktober itu Pak ya, akan dipraktekkan di bulan Oktober. Sekarang ini modul ajarnya yang kita susun itu yang sesuai nanti yang akan kita praktekkan. Tadi kan sudah saya sampaikan kalau kita itu akan praktik di sekitar pertengahan Oktober ya. Tadi kalau tidak ada perubahan, nggak tahu kalau ada perubahan ya. Karena biasanya ada olor waktu karena data belum valid dan lain sebagainya. Karena pesertanya PPG itu hampir 70.000 ya dari semua PPK, jadi biasanya ada mundur atau tidak itu tergantung panitia nasional. Nah, modul ajar yang kita susun ini adalah modul ajar yang nanti kita akan praktekkan di ketika ujian. Ujiannya kapan? UKIN. Ujian UKIN itu kita tidak misalnya Bapak Ibu ngajar terus ada dosennya melihati lewat Zoom. Enggak. Ya, enggak, bukan. Ujiannya itu Bapak Ibu praktek mengajar sendiri, ada yang megang kamera, ada yang merekam teman-temannya ya, boleh minta tolong teman dan lain sebagainya, ada yang merekam. Nanti yang dinilai adalah hasil rekamannya yang sudah diedit gitu. Diedit ya, diedit ya. Diedit, dikasih caption. Oke. Yang akan dinilai dosen dan guru kamu itu penilainya 2 ya.
ada dosen dan guru kabong, pengujinya ada 2. Kemudian PTK Bapak, untuk PTK itu nggak harus ditulis, kita nggak ada bikin PTK ya. PTK itu bukan untuk bukan menyusun PTK, enggak, tapi kalau Bapak Ibu pernah menyusun PTK, nanti buat sebagai sumber referensi untuk di modul ajar. Kalau nggak ada nggak masalah, ambil dari penelitian yang lain. Penelitian yang lain itu di search aja, misalnya Bapak PAI nih, materinya terkait tentang iman kepada Allah. Nah nanti di search aja di Google tuh ada penelitian terkait tentang pembelajaran iman kepada Allah, itu banyak. Nah nanti Bapak copy aja yang terkait tentang materi tersebut. Kemudian ketika nanti ujian UKIN, oh ya, apakah wajib pakai aplikasi? Itu nggak harus Pak ya. Jadi ini kami kembalikan lagi ke Bapak Ibu semua sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Tapi tadi kita harus melakukan sesuai dengan penilaian tadi ya. Penilaiannya ada rubrik penilaiannya tadi kan sesuai itu. Paling enggak kalau nggak bisa pakai quizzes misalnya atau spin wheel dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi nanti berarti buat LKPD-nya harus detail ya. LKPD-nya harus. Terus poin teknologinya kita ambil dari apa? Dari penggunaan PPT. Bapak ada itu nggak di sekolahnya? Ada PPT apa? LCD ada nggak? Ada, kalau LCD ada Bu. Semua ada itu. Ya boleh, nggak apa-apa pakai itu ya. Kemudian nanti waktunya tadi sudah disampaikan 75 menit itu realnya nanti, tapi yang diedit adalah 30 sampai 40 menit. Jadi nanti Bapak Ibu ambil yang sesuai dengan penilaian. Nanti akan ada BIMTEK video sendiri ya. Nanti gimana cara kita mengedit, gimana cara kita mengambil video. Nah, itu nanti akan ada sendiri. Gitu ya, Pak? Ya, Bu, tergantung PPL Bu. deep learning tadi ya? Ya. Nah, itu Ya, Bu, modelnya Bu. aja ya. Ambil salah satu, boleh PBL, boleh PJBL, boleh deep learning, atau tadi PJBL tapi dalamnya ada deep learningnya, itu nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu PBL atau PJBL atau deep learning, salah satu. Kalau mau dikolabkan kayak modul yang kedua tadi boleh juga, silahkan. Itu ya. Berarti satu Bu ya, satu bab dari yang kita mau praktekkan tuh Bu ya. Nggak usah satu bab, Pak. Kadang kan satu bab itu untuk 2 materi ya Bapak Ibu ya. Tergantung. Bisa satu bab untuk 2 materi. Kita satu pertemuan aja. Kita cari yang satu pertemuan maksudnya Bu. Ya, yang kita pilih dari satu materi itu Bu ya. Satu materi, satu pertemuan. Ya. Kelas yang dipilih bebas. Bebas ya Bu ya. KI Bapak Ibu di SD. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Bu, saya biasa ngajar di kelas 2. Ini saya mau praktek di kelas 3, boleh nggak? Boleh, silakan, nggak masalah. Ya, yang penting sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Itu ya. Bu, makasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, selanjutnya Pak Ahmadani, PAI, silakan Pak. Pak Ahmadani. Pak. Dengaran Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kabupaten Kartanegara. Saya ingin bertanya Bu, yang pertama, ketika kita melakukan video UKIN, apakah kelompok, kalau kita membuat kelompok itu apakah sebelumnya sudah kita bagi atau secara alami sendiri waktu kita mengajar baru kita bagi? Kemudian yang kedua, ketika kita ngambil videonya kan dibantu sama teman itu biasa. Apakah videonya itu teman kita yang video itu bisa sambil berjalan atau cukup di satu titik saja? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi yang pertama lupa lagi.
Bapak yang pertama. Yang pertama tadi Bu tentang pembagian kelompok ketika Oh ya, lihat belajar. biasa. Apakah Biasanya nih guru-guru prakteknya langsung gitu, dia kayak misalnya buat letter U yang kelompok 1 di ujung sini, kelompok 2 ujung sini, 3 biasanya langsung dikondisikan sih Pak, biar apa, biar menghemat waktu. Kalau nggak gitu kan nanti siswanya satu ke sini, oh waktu kita cuma sedikit nih untuk praktek. Nah itu yang kedua tadi, di unmute, saya unmute dulu. Kami Pak soalnya Pak. bilang sebentar. Nah sudah. Ya, yang kedua itu tentang ambil video Ibu. Apakah video itu Sudah cukup jalan satu titik atau boleh sambil berjalan, misalnya temannya ketika anak itu menunjukkan proyeknya misalnya hasilnya, apakah dia boleh ujung di depan atau cukup satu titik aja paling belakang, tidak terang seperti itu. Terima kasih. Oke, sebenarnya video kan nanti ada pembahasannya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Video itu Bapak Ibu diambil dari, kalau mau ideal 2 kamera, kalau mau ideal. Kalau nggak punya, kalau misalnya cuman cuman punya 1 dan lain sebagainya, bisa 1 aja, tapi jalan boleh. Ingat, kalau 2 kamera boleh pakai tripod, boleh pakai tripod silakan. Kemudian yang disorot itu wajah guru. Kalau wajah guru berarti kameranya di mana? Di belakang, kan? Ya kan? Kalau wajah murid, yang disorot wajah murid, berarti kameranya ada di depan. Kalau mau ideal begitu. Tapi kalau nggak ada, ya sambil jalan nggak masalah. Yang penting nanti editingnya, kemudian kameramennya itu smooth. Jangan sampai kameramen itu masuk di dalam video yang diedit ya. Kadang ada nih bocor, si kameramennya ke-shoot gitu. Jangan sampai bocor ya. Kemudian terkait tentang ini, buat hati-hati saja Bapak Ibu ketika mau mengambil video UKIN itu dilihat kapasitas HP-nya. Kenapa dilihat kapasitas HP-nya? Isinya berapa giga, sisanya berapa giga. Jadi dulu ada mahasiswa kita yang ketika ambil video, tengah-tengah praktek mati dia, ngehang, HP-nya ngehang. Karena apa? Karena ternyata memorinya udah nggak cukup ya, nggak ada backup lagi. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi nanti Bapak Ibu kondisikan, intinya semuanya silakan dikondisikan HP-nya, mau pinjem punya anaknya atau siapanya, atau pinjam yang kameranya bagus, atau mau bener-bener nyewa kameramen. Ada Bu, Bapak Ibu sekarang bisa merekam UKIN itu ada, tapi kalau nggak usah yang yang penting Bapak Ibu praktek direkam selesai gitu ya. Yang penting hati-hati ketika ngerekam. Kemudian Bapak Ibu ketika merekam itu, sebentar ya, ketika merekam semuanya harus landscape. Ingat, HP-nya begini, bukan begini, bukan berdiri. Kalau berdiri di YouTube jadinya ramping, videonya jadi ramping. Jadi harus gimana? Landscape. Ketika merekam landscape, jangan begini. Oke? Ya, harus hati-hati. Jadi ketika mengambil video ya harus hati-hati. Kalau pakai kamera biasa, kamera G itu ya oke lah, nggak masalah. Misalnya banyak yang ngambil dari HP kan ya, jadi harus begini. Jadi begini, nggak boleh gini. Ini banyak, bukan banyak ya. Kemarin di batch 1 itu ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Yang begini, jadi nggak maksimal. Gimana cara penguji untuk menilai hasil videonya? Gitu ya kira-kira ya. Oke. Oke, selanjutnya kita batasin sampai Rizky buka kode atau gimana? Batasi. Yang pertanyaannya udah sama dijawab, nggak usah tanya lagi ya. Raise hand-nya di stop sampai sampai Bu Mirawati kah? Boleh. Ya selanjutnya Bu Mega Yanti, silakan Bu. Di-unmute Bu, di-unmute dulu. Iya, udah. Sudah?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dari RA ya Bu. Ini ya dari RA. Saya mau tanya tentang ketika kita membuat video itu kan kita pembelajaran full Bu. Nah itu apakah seperti setiap hari kita mengajar dari mulai awal ada jam istirahat, karena kita kan di RA juga pengkondisian anaknya luar biasa sekali seperti itu. Mungkin kalau diedit kan mungkin tidak sebagus yang MI mungkin, karena anak-anak bisa saja lebih tidak teratur seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi kan disampaikan pada perangkat ajar itu untuk penilaian kan kosong Bu, berarti tidak perlu diberi nama-nama siswanya. Iya, terima kasih Bu. Oke, GKRA ini agak beda ya Bapak Ibu ya, karena GKRA penilaiannya juga beda. Nanti kami kasih ya model ajar yang sesuai GKRA. Kenapa? Kalau GKRA itu nanti saya berikan beberapa contoh videonya GKRA. Itu dari awal, dari dia baris di depan kelas itu ada penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi khusus GKRA itu agak berbeda sedikit ya dengan yang lain. Nah, untuk modul ajarnya nanti kami share juga berbeda. Nanti kami mintakan dulu ke dosen-dosen khusus yang menangani RA ya Ibu ya. Nanti kami share, nanti bisa disesuaikan sesuai dengan penilaiannya RA gitu kurang lebih. Kemudian penilaiannya nanti dikosongin saja ya, nggak usah ada nama siswanya, nggak usah. Yang penting ada draftnya, penilaian sikapnya apa yang dilihat, penilaian pengetahuannya apa yang dilihat gitu. Kurang lebih begitu Ibu Mega. Ada lagi? Udah cukup ya. Nanti intinya yang RA hold dulu ya, yang RA contohnya nanti kami share di grup besok insya Allah ya. Nanti kami coba kontak Ibu Muja. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Bayu Rizky Hidayat, SKI, silakan Pak. Cek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu, terutama Ibu pembimbing Kaprodi dan Bapak host. Kedengaran Pak? Bu? Kedengaran Pak. Alhamdulillah dari tadi, alhamdulillah nampaknya kawan-kawan dari PAI rata-rata yang bertanya. Jadi saya mewakili mungkin sebagian kawan-kawan dari SKI Bu. Sudah banyak yang saya catat Bu. Cuman ini lebih kepada permintaan. Pertama untuk modul tuh Bu, kalau bisa share contoh modul yang SKI langsung Bu. SKI. Iya, SKI karena kami SKI mungkin lebih menjurus sedikit daripada PAI. Mohon izin kawan-kawan. Nah, ini saya pakai bahasa ya yang mudah saya mengerti lah gitu kan. Selanjutnya Bu, yang kedua masalah P5RA Bu. P5RA ini apakah masuk kepada SKI juga penerapannya? Tapi mungkin saya sudah ada sedikit nonton video UKIN teman-teman yang di batch 1. Cuman tidak ada yang SKI yang saya temukan Bu. Jadi saya minta contoh videonya kalau bisa, karena kita nanti take on kamera bahasanya Bu ya, sudah ada skenarionya gitu. Jadi kami minta videonya SKI, bagaimana kami lebih mudah untuk berperan bahasanya Bu ya. Ini kan bahasa apanya, kami bikin film nih Bu. Jadi kami pemerannya, kalau bisa ada yang bisa kami contoh secara langsung. Jadi kami tak ragu lagi, karena beban mengajar nih Bu, kalau boleh curhat ya sudah pusing Bu, ditambah lagi sekarang ikut kuliah kan. Jadi kalau bisa kami ya benar-benar sebenarnya bimbingannya sudah luar biasa, tapi minta yang ekstra lagi lah. Jadi kami nanti tinggal berperan saja, apa yang harus kami contoh, apa yang harus kami bikin. Jadi ini bukan pertanyaan tapi lebih ke permintaan. Mohon izin Ibu Kaprodi yang terhormat.
Yang terakhir ya itu aja Bu. Mungkin kawan-kawan lain juga butuh waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi ada Pak di sebelumnya ya, di batch 1 itu kita ada SKI ya, Mas Asri ya. Ada. Kami coba telusuri ya. Kami coba Siap, telusuri siap, siap. Siap, apa namanya produknya mahasiswa SKI. siap. Yang kami belum punya ini jujur Bapak Ibu, bahasa Arab ini pertama kali. Tapi insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk Siap. kami akan kontak ke LPTK lain. Siap. Untuk di bahasa Arab. Ya, selanjutnya Bu Andini, silakan Bu. Bu Dwi Andini ya, Bu Dwi Andini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya mau tanya, nanti itu apakah akan ada arahan lagi bagaimana kita mengambil videonya, lalu apa baju yang kita pakai, lalu siswanya itu memakai baju apa, apakah sesuai identitas, misalnya kayak SMP, saya kan ngajar di SMP Bu ya. Misalnya SMP harus putih biru, SD merah putih, lalu MI putih hijau, seperti itu. Apakah ada seperti itu atau tidak? Lalu saya mau bertanya lagi, saya tadi ada sempat sedikit membaca tentang modul yang Ibu jelaskan. Di situ ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu apakah harus lagu Indonesia Raya ataukah boleh lagu nasional lainnya? Lalu yang ketiga, bolehkah kita mengupload misalnya video itu sudah jadi, apakah bolehkah kita mengupload menggunakan email Guru Belajar ID? Bukan email pribadi tapi pakai Guru Belajar ID. Dikhawatirkan email kita nggak cukup gitu. Ya. Lagi? Itu aja? Ya, itu aja. Oke, pertama terkait tentang video, ada nggak pengarahan lagi? Ada. Nanti ada BIMTEK lagi, BIMTEK penyusunan pembuatan video pembelajaran khusus untuk praktek UKIN. Gimana caranya, gimana cara bikin caption, ya. Video UKIN itu pasti ada itunya Bapak Ibu ya. Ada captionnya, ini guru ngapain, pembukaan, oh ini apresiasi, oh ini apa, itu ada. Nanti akan ada. Kemudian baju biasanya kalau mahasiswa praktikan itu hitam putih. Kalau siswanya menyesuaikan dengan di sekolahnya hari itu pakai apa. Tapi kalau misalnya prakteknya pas pakai baju olahraga bisa diganti ya. Bisa diganti. Disesuaikan gitu. Disesuaikan gitu. Lagunya lagu bebas ya. Lagu nasional, yang lainnya boleh. Kemudian emailnya itu email boleh pakai Guru Belajar ID. Nanti diuploadnya saran kami diupload itu di 2, di YouTube diupload, di Google Drive diupload. Takutnya Bapak Ibu, itu kadang di YouTube sudah diupload di YouTube tapi di take down sama YouTube. Itu satu kemarin gitu. Jadi nggak ada backup. Jadi 2, upload di YouTube, upload di Google Drive. Kemudian sementara itu ya Bu ya. Ya, itu aja Bu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Santoso, silakan Pak. Ya. Sebentar. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ibu, kita nonton video di modul 1 modul 2 ya kemarin, bahwa salah satu ciri dari pembelajaran pakai project itu kan waktunya yang tidak cukup 1 kali pertemuan Ibu. Apakah itu menjadi kata kunci ataukah itu sangat variasi? Bisa saja project 1 kali pertemuan. Seperti yang Ibu contohkan tadi kan, siswa dikasih proyek membuat peta konsep. Kalau yang saya tangkap dari Ibu tadi berarti 1 kali pertemuan itu bisa. Tapi di video yang kemarin kita tonton, yang Ibu berikan melalui modul itu kan
bisa 2 kali, bisa 3 kali pertemuan. Itulah bedanya project sama problem, katanya begitu di video. Mohon Ibu penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya Pak 2 sampai 3. Tapi kan tadi sesuai yang kami sampaikan, kalau mau bikin project based learning, mau dijadikan satu pertemuan bisa. Bisa untuk praktek. Karena apa? Nanti kalau Bapak pilih PJBL, terus Bapak cuman langkah PJBL itu kan ada 6, sintaksnya ada 6. Kalau misalnya di realitanya Bapak bagi jadi 2 pertemuan misalnya, sintaks 1, 2, 3, pertemuan 1, 4, 5, 6, pertemuan 2, it's okay. Tapi khusus untuk UKIN Pak, lu dari awal ya, awal sampai akhir ya, sintaksnya Harus terpenuhi. Karena tadi ada penilaian bahwa guru menjelaskan sesuai dengan runtutannya atau tidak. Baik. Runtutan dilihat dari apa? Sintaks pembelajaran. Oke? Baik, terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ya silakan Pak Yusil. Ini kayak mahasiswa Winsi ya? Iya Bu. Oh iya, mahasiswa saya. Ada berapa Dek? Lulusnya di 2022 Bu, bulan Maret. Oke. Gimana? Oh iya, ini Bu mau tanya, saya ini kan lulus P3K yang tahap 2 ini. Untuk penempatannya itu dimutasikan ke SD, cuman untuk sementara ini masih di SMP. Karena kalau tidak salah untuk penerimaan SK-nya itu di bulan Oktober untuk yang guru. Nah yang mau saya tanyakan ini untuk pengambilan videonya, kalau ngambil di sekolah lama nggak jadi masalah kah? Atau harus di sekolah baru? Udah? Sudah itu aja Bu. Nggak masalah. PAI itu kan luas, dari SD, SMP, SMA. Nah, terserah. Nggak ada kaitannya sama SK, P3K, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh iya. Mau di sekolah lama is okay. Mau di sekolah baru, nggak masalah. Yang penting sesuai dengan mapel PPG-nya, ya, gitu ya. Oh iya, ya siap. Terima kasih Bu. Terima kasih sebenarnya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Nanti yang belum bertanya belum ini mungkin bisa chat admin Bapak Ibu. Nanti Sekalian ini saya jawab yang di kolom chat. Ya silakan Bu Mirawati. Belum di unmute, wait. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, Bu. Ini terkait dengan materi yang akan digunakan pas UKIN. Apakah kita bebas memilih materi apa aja atau harus sesuai dengan real materi yang diajarkan pada bulan Oktober? Misalkan nih saya maunya materi bab 1 apa gitu boleh. Dan yang kedua, Bu, di sekolah kami itu Nah, habis. Recording in progress. Nggak boleh materi yang sudah diajarkan ya. Jadi real di Oktober nih ngajarnya apa? Ya, haram hukumnya untuk mengajarkan yang sudah diajarkan. Oke, nggak boleh. Nggak apa yang mau dinilai? Siswanya gimana? Siswanya udah tahu dong materinya, udah tahu dong jawabannya, udah tahu dong evaluasinya apa, asesmennya apa ya. Ingat Bapak Ibu, tidak boleh mengajarkan materi yang sudah pernah diajarkan di kelas tersebut, siswanya sama ya. Jadi silakan nanti ini kira-kira di Oktober minggu kedua materinya apa, silakan disesuaikan ya. Kemudian nanti yang kokurikuler, oh iya nanti yang itu kalau nggak ada nanti disesuaikan aja Bu.
disesuaikan dengan yang sekarang, nggak usah pakai P5. Tadi kan sebentar, penilaiannya tuh seperti ini nih. Penilaiannya itu nih. Nah, ini kan yang penting ada ini. Penilaian nih. Aspek sikap. Nanti sikapnya yang lain selain P5 PPRA nggak apa-apa kalau nggak pakai. It's okay. Nanti yang dinilai nih. Aktualisasi disiplin, kerjasama produktif sesuai dengan perkembangan iptek. Nggak masalah. Ya, kalau sudah nggak pakai P5 karena ya itu tadi perubahan kurikulum, saya yakin penilaian UKIN-nya juga draftnya belum selesai, belum disesuaikan ini ya. Jadi nanti boleh nggak apa-apa, yang penting ada penilaian ruspuk rumusan aspek sikap, penilaian sikap gitu ya. Bu Mirawati. Sudah bisa dipahami ya Bu? Coba di unmute dulu. Pahami ya. Cukup ya? Apalagi ya tadi ya? Sudah ya? Sudah ini Bu, sudah bisa dipahami. Kita pindah ke ini Bapak Ibu, ke kolom chat. Kayaknya banyak pertanyaan nih Bu Kapoldi di kolom chat. Baik, tapi tadi banyak yang bantu jawab ya. Makasih banyak Bapak Ibu yang ngebantu. Ini yang sudah ditanyakan, ini ya Bapak Ibu yang mungkin nggak perlu dijawab, yang sudah ditanyakan atau pertanyaan yang sama. Nah ini tadi nanti rekaman ini akan kami upload di YouTube ya Bapak Ibu ya, akan kami upload di YouTube. Tenang saja, yang putus-putus di tengah jalan tetap bisa nyimak nanti ya. Kemudian video, misalnya modul aja dan video UKIN ada beberapa yang tidak sesuai karena lupa apakah nilainya berkurang atau bagaimana. Yang penting Bapak Ibu, gimana cara agar penilaiannya agar Bapak Ibu nggak lupa step-stepnya. Caranya satu, bikin PPT-nya sesuai dengan modul ajar. PPT-nya sebentar, coba saya share dulu ya. Wait. Gimana caranya biar ketika praktek enggak lupa? Sahabat. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil menunggu, mungkin untuk absensi sudah kita bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau absensi. Nanti kalau ini juga kita bagikan di grup ya, Mas Asri ya. Wait. Ini ngehang sebentar. Oh, to share screen. Ini kelihatan nggak? Tapi nggak bisa di ini, nggak bisa di gedein. Wait.
nanti saya share Bapak Ibu ya. Sebentar, ini saya coba post dulu. Oke, pertanyaan yang lain nanti kalau sudah oke nanti saya bukakan lagi. Oke, selanjutnya PTK-nya bukan tentang PAI tapi pelajaran lain boleh kalau metodenya sama ya. Ini sudah dibantu jawab sama Pak Abizar. Kemudian untuk ice breaking boleh nggak? Boleh ada ice breaking. Kalau nggak ada ice breakingnya juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya terkait tentang PTK, linknya yang di copy atau ditempel, nggak usah di copy, ditulis manually, it's okay, nggak masalah. Kemudian praktek UKIN, apakah videonya hari itu juga dikumpulkan hari itu juga diedit hari itu juga? No, nggak. Jadi nanti biasanya Bapak Ibu dikasih waktu 2 hari untuk ambil video, ya 2 hari. 2 hari itu diambil, kemudian misalnya udah di hari pertama sudah ambil nih, langsung diedit, langsung diupload ke YouTube atau ke Google Drive, oke? YouTube atau Google Drive, langsung habis diedit harus langsung diupload di YouTube atau Google Drive. Nanti Bapak Ibu setelah itu akan ada waktu lagi untuk mengupload di sistem UKIN. Jadi nanti Bapak Ibu, UKIN itu ada sistemnya. Ya, kita nggak asal, kalau kayak ini LMS kan ada kan ya. Nah, di UKIN itu ada sistemnya. Di UKIN ada sistemnya, jadi tinggal diupload di Kopas, diupload modul ajarnya, kemudian diupload lagi link Google Drive atau link YouTube yang sudah ada video UKIN yang sudah diedit. Nanti akan ada pengarahan lagi Bapak Ibu ya. Tenang saja, nanti akan ada pengarahan lagi terkait bagaimana cara upload di sistem UKIN, kemudian ada fakta integritas yang harus ditulis dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu di atas nanti setelah UP ya, setelah UP itu akan ada penjelasannya lebih lanjut. Bapak Ibu, jadi mohon untuk dari sekarang ya Bapak Ibu ya, dari sekarang untuk prepare di selama bulan Oktober, mohon di prepare baik-baik kondisi kesehatan dan lain sebagainya, biar biar nanti ujian tuh lancar ya, karena lulus tidaknya Bapak Ibu itu di UKIN dan di UP. Di modul di batch 1 kemarin ada beberapa mahasiswa kita yang retaker, ada yang lulus UP tapi nggak lulus UKIN. Bayangin Bapak Ibu, sayang. Ada yang lulus UKIN tapi nggak lulus UP, ada ya. Semoga yang batch 3 2025 nih PAI sama madrasah semoga lulus semua, amin ya robbal alamin. Kemudian nih ada yang beli premium, iya Bapak Ibu, kalau mau pakai Canva premium tuh cuman berapa sih ya, di Shopee banyak ya. Kalau Canvanya belum premium, tapi kalau pakai Guru Belajar ID insya Allah sudah premium. Atau kalau CapCut editnya nanti video pakai CapCut, beli paling berapa, 50.000 satu minggu ya untuk editing dan lain sebagainya. Kemudian 70 menit boleh dipotong atau edit ya, 70 menit itu diedit. Kemudian bimbingan kelompok dalam pembuatan pemantapan modul ajar nggak ada Bu. Dari yang lama-lama juga seperti ini kami masukkan di bimbingan, nggak ada bimbingan kelompok lagi. Ini sudah maksimal, nanti bisa direview ulang apa-apa yang sudah kami sampaikan di sini. Kemudian copyright ya ini ada betul, ini ada beberapa problem yang kena copyright itu kayak misalnya ada video openingnya ya di UKIN kena copyright, itu ada beberapa, makanya harus backup 2 ya, Google Drive dan di YouTube. Oke. Kemudian wait
Oh, di pinggir banjir. Apa sekolahnya di pinggir sungai, takutnya nanti pas banjir. Pas mau buat video UKIN banjir dan siswanya diistirahatkan. Mohon solusinya. Ya, solusinya satu, Pak. Kita berdoa. Semoga ketika take video UKIN nggak banjir. Ya, ya gimana lagi? Kita nggak tahu ya. Makanya itu doa dari sekarang. Semoga dilancarkan di UKIN dan UP. Panjang ya, prosesnya panjang. Kemudian selanjutnya, kayaknya sudah cukup kali Mas Asri ya. Wait. Aduh, ini mah yang hadir 30. Mungkin ada lagi. Cukup. Untuk penentuan guru pamong penguji ini ya, Rizvan. Ini kayaknya mahasiswa saya juga nih dulu nih. Muhammad Rizvan Mubarok. Untuk guru pamong nanti semuanya yang guru pamong penguji itu kami yang tetapkan. Bapak Ibu nggak akan tahu diuji oleh siapa. Diuji itu kayak dinilai, UKIN-nya itu dinilai oleh siapa, itu nggak akan tahu ya. Jadi dosen dan penguji itu di ranah RPTK. Oh iya, right. Ini ada modul ajar, apakah harus dilengkapi TTD Kepsek? Wajib ya. Modul ajarnya harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri ya. Wajib ditandatangani. Nggak boleh ini ya, nggak boleh enggak ya. Nggak boleh enggak. Oke, nanti Bapak Ibu yang retaker nanti kami japri aja ya, bukan di grup retaker. Oke. Sudah ya kayaknya ya, Mas Asri ya. Sudah jam 21, ya hampir setengah. Iya, hampir 2 jam kayaknya buka kode. Mungkin saya coba lagi tadi, apa namanya? Yang tadi apa namanya, Bapak Ibu yang pertanyaan belum dijawab bisa chat adminnya nanti Bapak Ibu ya. ini nih, ini nanti ini aja ya, gimana, ini penting kalau nanti aja deh, nanti intinya Bapak Ibu gimana cara biar nggak lupa. Cara biar nggak lupa itu PPT yang dibuat ya, PPT yang nanti yang ditampilkan ke siswa itu ada, misalnya tujuan pembelajaran ada di situ, ada kemudian langkah 1 apa, langkah 2 apa, langkah 3 itu, jadi nggak akan miss. Jadi nggak perlu temannya nanti nulis ini langkah 1 sudah selesai, langkah 2 nggak harus. Jadi Bapak Ibu bisa dari PPT yang Bapak Ibu susun. Ini nanti akan kami jelaskan lagi di bagaimana tips and trick membuat video UKIN. Oke? Ini sudah cukup malam kalau di Samarinda ya. Kalau di WIB mah masih 8:30. Masih fine. Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian Bapak Ibu pembahasan terkait tentang penyusunan perangkat pembelajaran. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan TAM ya, yang belum menyelesaikan TAM modul pedagogik, mohon untuk diselesaikan ya. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai lupa. Pokoknya yang lupa namanya kami spill di grup ya. Jangan jangan bosan-bosan kalau kami di grup men-spill nama-nama yang belum selesai. Kami menyampaikan hal seperti itu, kami tag namanya dan lain sebagainya itu sebagai pengingat Bapak Ibu ya. Mahasiswa kita 1027 kemudian mengingatkan di grup itu biar bisa dibaca temennya. Nah, temennya kan bisa ikut membantu mengingatkan. Jadi kita saling mengingatkan. Oke. Kemudian jaga kesehatan. Ini sudah mau tahap-tahap akhir. Bapak Ibu, setelah ini ada pendaftaran UKM PPG, ada pendaftaran NIM dulu, pendaftaran UKM PPG.
kemudian ada UP, induksi, tryout. Nah, tadi ada yang bertanya induksi dan tryout. Induksi tryout itu kita ujian pakai sistem. Nanti diawasi, Bapak Ibu akan diawasi. Dari sekarang ya, sesuai kemarin yang kami sampaikan di awal, mohon untuk menyiapkan laptop ya, jangan Chromebook, sesuai dengan yang kami sampaikan di awal ya, harus Windows berapa dan lain sebagainya. Kalau Mac OS harus berapa. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang. Bulan Oktober itu bulan ujian. Kenapa bulan ujian? Isinya semuanya ujian. Ujian UP, ujian UKIN. Ujian UKIN itu dari praktek, bikin modul ajar, sampai nanti upload UKIN-nya, sampai nanti diuji. Ya, sampai nanti ujian. Jadi full sebulan ujian. Karena kita selesai di perangkat pembelajaran ini di tanggal 4 Oktober. Setelah itu kami mohon Bapak Ibu untuk lebih serius. Karena apa? Itu hampir kita setiap hari try out. Oke? Ingat, kita hampir setiap hari try out. Try out biasanya ada 4 kali atau 5 kali. Nanti kita akan try out. Jadi mohon bisa izin ke sekolahnya. Pokoknya awal-awal Oktober setelah perangkat ada induksi tryout, silahkan diikuti. Silahkan di kalau nggak ikut tryout Bapak Ibu nanti bisa bukan bisa nggak lulus ya, karena kan nggak ikut, nggak tahu materinya apa, nggak tahu contoh-contoh soalnya sesuai kisi-kisi itu apa ya. Jadi itu yang harus diikuti. Ingat, bulan Oktober adalah bulan ujian ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita semua. Semoga ibu bapak semua lulus di batch yang sekarang, nggak ulang lagi di retaker selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin foto bersama dulu Mas Asri. Bapak Ibu, kameranya izin on cam ya Bapak Ibu ya, untuk foto bersama. Oke, kita sheet pertama dulu Bapak Ibu. Satu, dua, oh belum. Ya, boleh on cam Bapak Ibu ya. Ya, silakan Mas Asri. 1, 2, 3. Oke, set kedua. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa waktu, manajemen waktu ya. Oke. Sudah Mas Nas. Baik, terima kasih Bu Kapoldi atas penyampaian materi yang luar biasa serta Bapak Ibu yang sudah bertanya. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, yang belum dijawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa chat admin. Kami